Di antara sebab orang pelaku maksiat disebut orang jahil karena kebodohannya dia mendahulukan nikmat dunia dengan mengorbankan nikmat apa? Akhirat. Dia mungkin berzina sebentar, kemudian dia mengorbankan nikmat bidadari. Jahil atau tidak? Jahil. Dan betapa sering kita terjerumus dalam kejahilan. Oleh karena di antara hal yang membuat kita tertahan untuk tidak melakukan maksiat agar tidak jadi orang jahil, kita ingat nikmat-nikmat apa? Surga, nikmat-nikmat surga. Dan itu salah satu metode Allah dengan melakukan komparasi antara nikmat surga dengan nikmat dunia. Kata Nabi, demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya di laut, kemudian dia angkat jarinya tersebut, dia lihat apa yang tersisa di tangannya. Yang tersisa di tangannya itulah kenikmatan dunia, adapun air laut itulah kenikmatan apa? Akhirat. Laut dunia ini mungkin 2/3-nya isinya lautan, isinya air. Tapi kalau seorang masukkan tangan jarinya ke laut diangkat, berapa? Satu tetes mungkin enggak sampai ketika dia biarkan, cuma sedikit. Satu tetes lah yang tersisa di tangannya. Apa bandingannya satu tetes yang sisa di jarinya dengan lautan yang berlimpah ruah? Maka dunia ini sangat sedikit. Dan ini perumpamaan untuk takribi agar kita bisa paham bahwasanya dunia yang kita kejar-kejar, yang kita bangga-banggakan, yang kita saing-saingan, yang kita saling olok-mengolok, yang kita saling sombong-sombongan, ya ternyata hanyalah sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Dalam bahwasanya kenikmatan dunia biasanya ada efek sampingnya. Kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Benar atau tidak? Antum makan justru kadang-kadang semakin nikmat semakin besar efek sampingnya. Makan makanan enak, coba udang enak, ada kolesterol atau tidak? Kolesterol. Kepiting enak, yang enak-enak semua berpenyakit. Saya paling senang udang, saya paling senang kepiting, semuanya kolesterol, bikin asam urat. Ya. Emping saya paling suka, tapi bosnya asam urat. Durian, semuanya yang enak pasti ada efek samping, semua enak-enak. Makanan semakin enak semakin banyak efek sampingnya. Subhanallah. Ya. Gorengan, saya paling suka. Raja makanan gorengan. Kalau orang bilang raja buah durian, saya bilang raja makanan apa? Goreng. Siapa yang enggak suka gorengan? Lezat luar biasa. Ini salah satu kenikmatan orang Indonesia yang tidak diketahui oleh orang Saudi. Gorengan. Tapi apa dampak gorengan? Ya Allah. Luar biasa. Semakin enak semakin berefek. Ada efek sampingnya. Begitulah dunia. Semakin nikmat semakin banyak efek sampingnya. Coba untuk pikirkan, semakin nikmat semakin banyak efek sampingnya. Kenikmatan dunia biasanya butuh usaha dan butuh proses. Butuh usaha dan butuh proses. Biasanya berjuang baru dapat nikmat tersebut. Kita mau kaya ya harus kerja, berusaha sampai akhirnya menjadi orang yang berada. Kita mau sukses berusaha sampai jadi pejabat atau orang terkenal, perlu usaha ya. Kita mau nikah juga butuh ini kumpulkan uang, proses sana sini, proses akhirnya baru dapat istri. Ya, banyak semua kenikmatan diperoleh dengan apa? Dengan kerja keras. Dan justru kenikmatan dunia itu semakin kerja keras semakin terasa nikmatnya, semakin terasa indahnya. Tetapi kalau di surga tidak ada kerja keras dan tidak ada proses langsung, semuanya langsung ya. Allah berfirman tentang surga fi jannatin aliyah, kata Allah kutufuha daniyah. Mereka berada di surga yang tinggi tetapi dahan-dahannya rendah. Dahan-dahannya rendah ya. Jadi kalau penghuni surga ingin makan buah, maka buahnya yang mendekat tanpa ada usaha, langsung tinggal makan. Enggak usah capek-capek manjat pohon. Jadi di surga enggak ada durian jatuh, enggak ada. Cuma di dunia. Surga datang sendiri. Kata Allah juga wajanal jannataini dan buah dari dua surga tersebut dan rendah, langsung tinggal dipetik. Enggak ada susahnya. Bahkan Allah mengatakan apa tairin mimma yashtahun ya. Dari burung yang mereka senang. Kata para ulama kalau ada burung lewat di surga. Jadi di surga juga ada hewan, ada burung lewat, tiba-tiba penghuni surga lihat, dia pengen makan burung itu. Langsung datang burungnya sudah masak, tinggal makan. Semoga Allah masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka semangat beribadah, jangan malas-malas. Kalau lagi malas ingat mati. Kalau maksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar, kalau berdosa istighfar, maka dia telah merupakan orang yang berbahagia karena tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.